kami bersyukur punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang sayang banget sama kami. Yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berbicara buat setiap kami tempat ini. Sentuh setiap hati kami, Tuhan. Touch every heart. Yes, God. Holy Spirit, Roh Kudus bekerja tempat ini. Malam Yes, hari ini God. Roh Kudus penuhi tempat ini. Yes. Bekerja sebebas-bebasnya. Yes, God. Ini kami Tuhan, kami buka setiap hati kami. Kami mau mendengarkan firman. Biar firman boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Biar apapun yang kami kerjakan ada Engkau di dalamnya. Thank you Lord Jesus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu yang kudus. Biar setiap firman yang keluar boleh menjadi firman yang subur. Dan kami dapat menjadi berkat buat banyak orang. Thank you Lord. Sekali lagi kami bersyukur karena pengorbanan-Mu luar biasa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Happy Good Friday. Wow. Actually saya nggak menyangka penuh hari ini. But thank you banget Bapak Ibu Saudara yang udah datang. Saya tahu ini long weekend. Sampai hari Senin kita libur. But boleh nggak kasih salam 5 orang, katakan kamu keren banget, you are awesome. Dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Wow. Silakan duduk, please be seated. Happy Good Friday. Wow, full ya sampai ke belakang. Puji Tuhan Taiwan libur. But hari Minggu kemarin Pastor Tintin sampaikan firman yang bagus banget tentang kasih. The greatest of this. Dan saya hari ini akan hanya sedikit melanjutkan apa yang Pastor Tintin sampaikan di firman hari minggu lalu menjadi firman Jumat Agung hari ini. Dan firman hari ini sangat simpel, hanya sekitar 20 menit. So pastikan Bapak Ibu Saudara boleh ambil catatannya, fokus sebentar, dan saya sangat percaya Roh Kudus mau bekerja buat setiap kita. Amin. Amin. Nah, saya mau mulai dengan satu ayat yang Pastor Tintin pakai minggu kemarin, 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama yuk. 3, 2. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke. Nah, sedikit bocoran, selama bulan April sampai bulan Mei, 2 bulan ini kita akan bahas banyak tentang stronger and sharper in spirit. Di mana kita akan bahas banyak tentang karunia roh dan buah-buah roh. 2 minggu yang lalu, Coach Jeff sampaikan, Pastor Jeffrey Teresna sampaikan tentang buah-buah roh. Dan kita banyak akan bedah lebih dalam selama 2 bulan ini. Dan kalau saya ingat-ingat tentang buah roh, di Galatia 5, Paulus katakan, tetapi buah roh ialah kasih. Nah, buah roh yang pertama yang Paulus katakan ialah kasih. Dan saya percaya bukan sebuah kebetulan Paulus datang tulis surat kepada jemaat Korintus. Di antara iman, pengharapan dan kasih yang terbesar adalah kasih. Dan juga kepada jemaat Galatia Paulus tuliskan, tetapi buah roh ialah kasih. Ini saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Dan hari ini kita merayakan, memperingati Good Friday Service, ibadah Jumat Agung. Sebenarnya kita datang untuk mengingat-ingat, mengenang kebaikan Tuhan, kejadian sekitar 2000 tahun yang lalu, kasih yang terbesar buat setiap kita. Benar gak sih? Dan Yohanes juga katakan, Yohanes tuliskan di Yohanes 3 ayat yang ke-16, kita udah sering dengar ayat ini dan hari ini kita akan banyak belajar dari ayat ini. Mari kita baca bersama Yohanes 3 ayat 16. 3, 2. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya
tidak binasa melainkan beroleh hidup yang. Nah, Yohanes tuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world. Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan, kasih Tuhan sama setiap kita, sama setiap kamu, setiap kita di tempat ini, sama kamu, katakan kanan kirinya sama kamu, itu nggak main-main. Kalau hari ini Paulus bisa bilang bahwa kepada jemaat Korintus yang terbesar adalah kasih, dan kepada jemaat Galatia dia katakan buah roh ialah kasih yang pertama, bukan karena tanpa dasar, tapi karena saya percaya Paulus itu mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Nah, Paulus itu dia dari zaman Yesus disalib sampai kejadian Paulus menjadi Saulus itu waktunya bukan waktu yang panjang, tetapi waktu yang cukup singkat sehingga Paulus itu masih mendengar berita tentang Yesus. Paulus tahu siapa Yesus, Paulus tahu apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini. Wah, bentar ya. Meler ternyata. Tadi saya datang gak pilek, tiba-tiba jadi pilek. Oke. Paulus itu menyaksikan kasihnya Tuhan. Nah, Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang cuman omon-omon doang, bukan Tuhan yang kasihnya tuh bukan cuman sekedar ada di ayat Alkitab doang, tetapi it's real. Dan hari ini firman saya sangat sederhana, saya beri judul Who Started It? Who Started That? Siapa yang memulai kasihnya Tuhan? Siapa yang memulai tentang kasih? Siapa yang memulai tentang love? Minggu lalu Pastor Tintin sampaikan, masih ingat ya poinnya? Kita harus forgive. Bener gak? Kita harus humble. Harus punya integritas. Kita harus generous. Kita harus endure, tahan. Saya renungkan, siapa yang memulai semua ini? Yesus yang mulai. Who started that? Jesus did. Yesus yang mulai. Kurang mengampuni apa Yesus? Kurang humble apa Yesus? Berintegritas, kurang integritas apa Yesus? Kurang generous apa Tuhan Yesus selama pelayanannya? Kurang endure apa Tuhan Yesus? Alkitab, hari ini kita memperingati Jumat Agung, hari di mana Yesus disalibkan. Hari ini saya cuma mau ambil sedikit ayat tentang bagaimana kejadian ini. Kurang punya integritas apa Yesus? Dia datang ke Taman Getsemani. Dia lagi bergumul, dia berdoa. Kita semua tahu ya ayatnya. Kita tahu ceritanya. Kalau yang nggak tahu saya ceritakan. Dia datang hari sebelum disalibkan, dihakimi. Dia datang ke Taman Getsemani, dia berdoa. Dia berdoa, Tuhan, kalau boleh, lalukan cawan ini daripada aku. Tapi ayatnya bilang, but, bukan kehendak aku, tapi kehendakmu yang jadi. Not my will, but yours be done. Kurang mengampuni apa Yesus? Kurang tahan apa Yesus? Tahan banting apa Yesus? Lukas 23 katakan. Ini Lukas 23 itu cerita waktu Yesus pertama kali naik ke kayu salib. Dia benar-benar udah selesai dipaku, diangkat. Dan dia bilang gini, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di atas kayu salib dengan segala penderitaannya, Yesus memulai untuk mengampuni. Dia bilang sama yang cambuk dia bilang sama yang tusuk lambungnya Yesus, I forgive you. Gak cuman itu, dia berdoa, dia bilang, Tuhan ampuni mereka. Kalau kita gimana?
Bukankah kadang-kadang kalau ada sedikit konflik, Tuhan, kayaknya lama ya tunggu pembalasan dari Tuhan. Saya aja balas sekarang, boleh nggak? Who started all of this love? Jesus did. Siapa yang mulai tentang kasih, mengasihi, kasih terbesar? Yesus yang mulai. Bahkan saya renungkan, kayaknya tuh Yesus sengaja untuk mati di kayu salib buat kita semua. Supaya Yesus mau bilang kayak gini, hey, hari ini kalau hari ini ada di antara kita yang ada yang ngerasa kayaknya gak ada yang sayang sama saya. Kayaknya gak ada yang peduli sama hidup saya. Yesus mau bilang, aku Yesus Tuhan Allahmu, sayang sama kamu. I love you. God loves you. Tuhan sayang banget sama setiap kita. Seringkali kita, perayaan Natal, kelahiran Tuhan Yesus, kita excited. Bersorak-sorai. Tapi tanpa kejadian hari ini, lebih tepatnya 1993 tahun yang lalu, di hari yang sama ini, di jam-jam ini, dia mati di kayu salib. Buat setiap kita. Buat apa? Tanpa Yesus mati di kayu salib, kita gak akan pernah kenal yang namanya kasih yang begitu luar biasa. Kalau Yesus cuma lahir, dia cuma lahir dan kemudian dia ngomong, oke, saya adalah Yesus. Oke, saya berdoa semua orang, saya doakan dia sembuh. Tapi dia gak mati di kayu salib, dia gak menggantikan kita, dia berkorban untuk kita, maka sia-sialah semuanya. Kalau Yesus cuma datang, lahir ke dunia untuk, saya bikin mukjizat A, saya bikin mukjizat B. Kalian belajar ya dari ini. Udah, kalian pergi berdua-dua. That's it. Gak ada bukti kasih yang nyata. Yesus ambil satu inisiatif, dia bilang, gak apa-apa, saya mau tunjukkan kasih yang sejati. Saya yang tanggung semuanya. Saya mau tunjukkan sama setiap kita tempat ini. The real love. Dan Yesus rela banget untuk mati buat setiap kita. Dan Yesus cuma mau bilang, I love you, my son. I love you, my daughter. Di Yohanes 3 ayat 16, Yohanes lanjutkan. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan, supaya kita yang percaya akan kasihnya yang mungkin hari ini kayak yang benar, beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya hari ini, apakah hari ini kita percaya Yesus 100%? Gak usah dijawab, pikir-pikir dulu aja. Hari ini kita percaya sama Yesus gak? Saya sih dengan instan waktu saya tulis renungan firman hari ini, saya cuma pikir, saya percaya Yesus. Tiba-tiba ada suara kecil di hati saya bilang, kamu yakin? Yang benar percaya Yesus 100%. Di situ saya terdiam. Dan Roh Kudus tiba-tiba ingatkan. Kemarin kok sepertinya kamu gak percaya ya sama rencananya Tuhan dalam hidup kamu. Kemarin waktu ada kejadian ini, kok kamu malah berpikir bahwa kok Tuhan gak ada ya? Kok Tuhan kayaknya gak adil ya? Kok sepertinya kamu gak percaya dengan rencana Tuhan
Dan Tuhan itu pegang kendali dalam hidup kamu. Dan di situ saya langsung, oh iya ya. Ini bukan intimidasi ya, tetapi lebih ke kayak introspeksi diri saya pribadi, saya pikir, wow, bukankah sometimes kita demikian? Waktu kondisi lagi baik-baik saja, kita akan pikir kayak, God is good, wow Tuhan baik. Tapi waktu rasanya sangat sulit, sangat berat, Tuhan kok gak ada ya? Kok rasanya yang tadi kita bilang, oh saya percaya Tuhan 100%, tiba-tiba kok kita ragu ya? Bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup setiap kita. Yesus juga gitu, tenang aja. Gak cuman kita. Sebelum Yesus mati di kayu salib, dia bilang gini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah kita suka demikian juga? Tuhan, Tuhan, kok Tuhan gak jawab doa saya hari ini? Tapi respon Yesus beda. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup Yesus. Sampai Yesus bilang, it's finished. Selesai sudah. Dia percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup dia. Think about it. Mari hari kita pikir-pikir. Apa yang hari ini membuat kita nggak percaya sama Yesus? Padahal kasihnya sudah terbukti sangat besar ya. Pengorbanannya begitu dahsyat. Coba hari ini kita renungkan sebentar. Apa karena sakit penyakit yang hari ini kita atau keluarga kita alami? Apa karena keluarga kita lagi retak hubungannya? Atau hari ini kita lagi punya masalah di keuangan? Atau ada rasa percaya yang dihancurkan dalam hidup kita? Atau mungkin hari ini kita lagi ada yang betray, ada yang tusuk dari belakang. Atau kondisi kita lagi gak baik-baik saja. Mungkin ada yang lagi baru putus cinta. Percaya Yesus itu 100% percaya sama rencananya. Sama pengorbanan dia. Sama kasihnya buat hidup kita. Seringkali kita tuh ragu. Ragu banget. Tuhan beneran ada gak sih? Tuhan beneran sayang gak sih sama aku? Dan mungkin gak jarang kita minta tanda sama Tuhan. Tuhan, please, kasih saya tanda. Tuhan kasih. Tuhan, kurang tandanya. Tuhan kasih lagi. Tuhan kok gini ya? Saya mau butuh tanda yang lain Tuhan. Give me another sign. Tuhan kasih lagi. Sampai kapan kita minta tanda itu? Padahal pengorbanan Yesus di kayu salib, saya rasa itu adalah cukup udah. Gak usah minta tanda-tanda apa lagi. Kasihnya udah begitu luar biasa buat setiap kita. Pengorbanan dia di kayu salib adalah tanda terbesar, karya terbesar, tanda yang paling mutlak yang pernah ada. Kita udah gak perlu lagi tanda-tanda apa lagi untuk percaya sama Yesus. Untuk ikut kehendaknya, untuk kita boleh berserah sama, percaya bahwa Tuhan pegang kendali di dalam hidup kita. One thing for sure, satu hal udah pasti, Tuhan sayang banget buat setiap kita. Even jauh sebelum kita percaya sama Tuhan, Tuhan udah bilang, saya mau mengasihi kamu. Saya rela mengorbankan diri saya untuk menjalankan segala macam ini, untuk saya boleh
dipaku dan kemudian disalib untuk setiap kita. Supaya apa? Firman-Nya berkata, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Supaya dosa setiap kita ditebus. Supaya kalau hari ini kita punya keterikatan, ada habitual sin, dia mau lepaskan hari ini. Supaya apa? In Jesus name, semua sakit penyakit oleh bilur darah Yesus disembuhkan. Itu karena kuasa darah Yesus di atas kayu salib. Supaya kita punya koneksi sama Bapa di sorga. Alkitab katakan, supaya setiap kita yang miskin boleh jadi kaya. Yang hari ini kita lemah boleh dikuatkan. Who started all of those things? Jesus did. Tuhan yang mulai semuanya. Tuhan gak cuma ngomong-ngomong, lu harus mengasihi, harus mengampuni. No, dia buktikan semuanya di kayu salib dan dia cuma bilang, it's finished. Kamu udah gak butuh tanda apapun. Udah selesai. Dan saya mau selesai dengan hal ini. Cepet kan? Saya mau selesai dengan satu pemikiran ini. Siapa di sini yang pernah naik pesawat? Ada? Hampir semua pernah naik pesawat ya. Kalau nggak naik pesawat, nggak nyampe ke Taiwan. Benar nggak? Oh saya lahir di Taiwan, saya belum pernah naik pesawat. It's okay, kalian pernah naik bus? Saya nggak pernah naik bus, saya selalu diantar sama orang tua saya. Oke, pernah beli makan di restoran? Atau pernah beli barang di pasar? Dan saya mau mulai dengan ilustrasi ini. Waktu kita naik pesawat dari Jakarta ke Taiwan, 5 jam kita pulang, pergi. Kalian kenal gak siapa pilotnya? Tapi kenapa kalian percaya kalian bisa sampai di tujuan dengan selamat? Kalian gak percaya, kalian gak kenal siapa supir busnya. Tapi yet kalian percaya, saya pasti sampai tujuan. Kalian datang ke satu tempat makan, kalian beli. Kalian gak kenal siapa yang masak. Kalau udah langganan mungkin jadi kenal. Tapi sebelumnya kalian gak kenal sama sekali. Tapi kalian tahu bahwa yang kalian makan itu baik buat kita, enak dimakan. Kalian percaya. Oke lah, kalian ke pasar, ibu-ibu ya, ke pasar, ke supermarket, belanja. Kenal gak siapa peternaknya, siapa petaninya, siapa yang bawa semua itu. Yet kita percaya bahwa apa yang kita beli, apa yang kita dapatkan ada yang terbaik. Tapi hari ini ada Yesus yang udah bukti nyatanya sangat jelas. Bukan cuma tertulis di Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara cari di Google, bukti ilmiah bagaimana Yesus mati di kayu salib. Bahkan site-nya ada, tempatnya ada, kuburnya ada. Bahkan batu di mana ada darah Yesus di situ ada, semuanya ada. Bukti nyatanya ada. Yet kita masih ragu. Kita masih bimbang. Kok gak mau percaya Yesus? Sebelum saudara percaya, dia udah sayang sama saudara. Hari ini, seringkali untuk kita percaya sama Yesus tuh berat banget. Padahal kasihnya sudah tercurah buat kita. Darahnya udah tercurah buat kita. Dia tanggung semuanya, sakit penyakitmu. Mau sembuh, mau Tuhan punya rencana lain, Tuhan sudah selesaikan itu semua. Mau apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan pegang kendali semuanya. In the highs and in the lows, Tuhan pegang kendali semuanya. Mau hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu, dia bilang, it's finished, udah selesai. Tugas kita cuma percaya sama Tuhan, sama kasihnya yang begitu luar biasa buat setiap kita. Yesus percaya sama kehendak Bapa 100%. Dia nggak menentang kehendak Bapa, dia tetap keep on moving.
Yesus mengeluh nggak? Mengeluh, tadi saya udah bilang. Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan ngeluh, sama kayak kita ngeluh. Yet Yesus bilang, not my will but yours be done. Aku percaya kasihmu cukup buatku. Hari ini, ada nggak Bapak Ibu Saudara yang belum percaya Yesus? Ada? Boleh angkat tangannya? Ada? Mau percaya Yesus hari ini? Mau? Boleh saya undang bangkit berdiri? Boleh maju ke depan? Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat saudari kita? Ada lagi nggak yang belum percaya Yesus? Tapi hari ini mau percaya Yesus? Ada? Ada lagi? Kita mau berdoa buat, boleh nggak sama-sama kita bangkit berdiri? Kita mau berdoa buat saudari kita. Dan percaya darahnya Tuhan bukan cuma buat orang percaya, tetapi buat teman kita yang baru mau percaya hari ini. Tuhan Yesus mau bilang, I love you. Thank you Lord. Mari hari ini kita mau sembah Tuhan sebelum kita berdoa buat saudari kita. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord. Yes Jesus. When you said that it is done, you tore the veil, you made a way. When you said that it is done, Thank you Lord Jesus. you tore the veil, Thank you Lord. you made Yes a Jesus. when you said that it is done. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saya mau undang Pastor Tintin untuk berdoa buat saudari kita. Saya percaya hari ini sorga bersorak-sorai. Karena firman Tuhan berkata, pada waktu satu diselamatkan, sorga bersorak-sorai. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa untuk Alin. Tapi Alin kamu boleh ikut. Mungkin di antara kita masih ada yang belum terima Yesus. Tapi boleh kita sama-sama dukung Alin, oke? Dengan suara yang keras. Thank you Lord. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau telah menebus Kau telah menebus hidupku. hidupku. Hari ini Hari ini aku menerima Yesus ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. dan juru selamat pribadiku. Ampuni Ampuni segala dosaku dan mulai hari ini ajar aku untuk tinggal di dalam Engkau. Yes God. Firman-Mu tinggal di dalam aku. Yes God. Dan mulai hari ini aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Yang baru telah datang. Terima kasih untuk hidup yang baru. Roh Kudus, penuhi hidupku dan tuntun hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, glory
Saudara, kalau hari ini kita udah percaya Yesus, kita rasakan kasih-Nya begitu luar biasa buat kita. Satu tantangan buat Bapak Ibu Saudara tempat ini, semuanya. Hari Minggu, ajak teman-teman kamu untuk terima Tuhan. Yes, God. Ajak mereka yang belum kenal Tuhan, temanmu, keluargamu, siapapun. Ajak datang beribadah. Buat apa? Kita bagi kasih Yesus yang ada di dalam diri kita Yes, God. ke orang lain. Saya percaya hari ini Tuhan taruhkan beberapa nama, satu nama di hati setiap kita. Selesai dari tempat ini, pulang, telepon, chat, minggu ibadah yuk. Yesus mau kenal kamu. Dia bangkit buat kamu. Kasih-Nya ada buat kamu. Kasih tahu mereka. Ada satu orang yang sayang sama kamu. Mau ketemu kamu hari Minggu. Beritakan iman percayamu ke orang yang hari ini. Saya percaya, saya sangat percaya. Tuhan taruhkan 1-2 nama, bahkan beberapa nama di setiap hati kita. Jangan takut. Percaya, Tuhan mau bekerja luar biasa. Hari Minggu, kita mau lihat kebangkitan rohani terjadi. Yes. Nama Tuhan dimuliakan. Yes. Kita mau lihat Allah bangkit untuk setiap kita. Meskipun teman kita belum percaya, meskipun keluarga kita belum percaya. Tuhan udah mati buat mereka. Yes. Tuhan udah mau bilang, I love you. So today, let's love. Who started of the love? Jesus did. Dan hari ini tugas kita, mari kita mulai ekspresikan kasih. Yes, God. Sebentar kita mau memperingati bagaimana sebelum Yesus mati di kayu salib, the last supper, di mana kita akan mengambil perjamuan kudus. Dan saya mau mengundang Pastor Budi untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Sebelum kita berjalan, boleh kita sama-sama kita pejamkan mata kita sembah Tuhan kita. Shikirabata karabashandara. Kirabata karabashandara, bata karabashandara. Kirabata karab. Shikirabata karabashandara, bata karabashandara. Kirabata karabashandara, bata karabata karabashandara. Shikirabata karabashandara, bata karabashandara. Oh rabashandara bata karabashandara. Kirabata karabashandara. Shikirabata karabashandara. Oh rabata karabashandara. Karya terbesar dalam hidupku, Ya. pengorbananmu Makasih Tuhan. yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kepada Tuhan, Karya Terima kasih, terbesar dalam hidupku. Terima kasih. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Sungguh karya-Mu begitu besar buat kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada pun, kami tahu karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Yes. Terima kasih Tuhan, sebentar kami sama-sama akan mengambil perjamuan ini. Tuhan yang sucikan, kuduskan, yang melayani Engkau, baik kami yang makan dan minum itu Tuhan yang sucikan dan kuduskan. Kami percaya setiap kami mengangkat roti maupun anggur ini Tuhan, kami mengingat bahwa Tuhan itu baik buat kami.
Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibagikan. Selamat datang. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama karya terbesar. Kasih yang terindah Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, Sekali lagi katakan kepada Tuhan. dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, mungkin ada yang belum mendapatkan roti dan anggur, boleh angkat tangannya. Ada yang belum dapat? Dapat semua ya. Nah, sebelum kita mulai perjamuan ini, kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita angkat roti kita sekepala kita. Inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini ada peringatan Tuhan buat kita semua? Kita yang percaya sama katakan amin dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan ini yang kita angkat adalah persekutuan kita yang tubuh Kristus. Kita sama katakan
Amin. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, disucilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat dua tangan, kita berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat karya-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus untuk mengasihi Engkau Tuhan. Biar roh-Mu terus menyala-nyala dalam kehidupan kami. Biar kasih-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Engkau memberkati kami, Engkau yang membuat kami naik tidak akan turun. Engkau menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati sekolah kami, keluarga kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.